Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Bersyukur hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk beribadah walaupun secara online. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita awali ibadah pada hari ini dengan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mazmur 66 ayat 1 dan 2 berkata, "Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian." Kita ada saat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Kita ada hari ini dan hidup hari ini, itu semua kemurahan Tuhan. Kita naikkan pujian, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku
Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kami ada hari ini. Itu semua anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kami serahkan setiap ujian kami ya Tuhan, setiap penyembahan kami, dan juga firman-Mu ya Tuhan. Biarlah boleh mengingatkan kami akan cinta-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mazmur 79 ayat 9 berkata, tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami, dan ampunilah kami, dosa kami oleh karena nama-Mu. Setiap kita tidak lepas dari kesalahan, dan tidak luput dari segala kesalahan. Mari kita ajak Tuhan untuk melihat setiap kedalaman hati kita. Kita naikkan pujian, murnikanku. Namun
menderita denganmu, murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Mari kita datang dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Kita mau datang dengan hati yang terbuka, karena tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Allah yang Maha Tahu. Di hadapan Juru Selamat yang boleh memberikan kekekalan buat setiap kita. Mari kita mau datang dengan kerendahan hati, dengan kesadaran diri, bahwa tidak layaknya diri ini mendapatkan anugerah yang melimpah dari Sang Ilahi. Tuhan, kalau kami boleh datang hari ini, kalau kami boleh ada menghadap Engkau hari ini, kalau kami diizinkan untuk boleh mengaku segala kesalahan dan dosa kami tahu Tuhan itu karena Engkau berbelas kasih. Engkau tidak ingin meninggalkan kami. Berulang kali kami melakukan kesalahan dan kegagalan. Namun berulang kali Engkau begitu sabar dan menantikan kami dengan setia untuk boleh terus datang kepada Engkau. Oh Tuhan, kasih mana yang bisa kami temukan di dunia ini yang sama seperti kasih-Mu? Harusnya kami terus hancur hati ketika kami melakukan kegagalan dan kesalahan. Ketika kami menyimpang dari jalan kebenaran-Mu. Ketika kami tidak melakukan apa yang sesuai daripada kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Kami memohon kepadamu, biarlah setiap kami, manusia yang berdosa ini, yang tutur katanya seringkali menyakiti sesama kami, yang pikirannya hanya memikirkan diri sendiri, yang terus punya ambisi yang tidak suci dan tidak murni di hadapan-Mu. Atau mungkin kami terus-menerus memikirkan kepentingan kami, mengutamakannya untuk boleh terjadi. Kalau kami sering kali lalai untuk mengingat Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ternyata sering kali meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika kami ada masalah, kami baru datang kepadamu. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami kalau kami ternyata sering menyakiti keluarga kami, anak kami, orang tua kami, suami kami, istri kami, dengan tingkah laku, tutur kata kami. Tuhan, tolong ampunilah kami. Dan biarlah dengan anugerah-Mu kami boleh hidup, bukan seperti manusia lama, tetapi manusia yang baru. Karena kami tahu ada kuasa daripada Allah Roh Kudus boleh bekerja dalam diri kami. Biarlah kami boleh terus peka untuk mendengar suara Tuhan dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Kami gak mau menyia-nyiakan anugerah-Mu Tuhan. Tolonglah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan yang terambil dari Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah memberikan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang begitu mengasihi dan begitu peduli dengan kita.
Ia tidak membiarkan kita, ia tidak meninggalkan kita, tetapi dia terus dengan sabar menantikan kita untuk terus datang ke hadapannya. Untuk setiap kita yang telah dikasihi dan mendapatkan penebusan daripada Allah, mari kita mau sama-sama menaikkan nyanyian syukur kita. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Dengan kasih-Nya begitu besar. Karena itu untuk setiap kasih yang Ia boleh berikan buat setiap kita mau punya kehidupan yang terus diubahkan. Karena itu kita mau sama-sama dengarkan petunjuk hidup baru 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Biarlah setiap kita terus berjuang untuk mengejar kekudusan hidup karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat, kita mau sama-sama mengikarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tan Mukse. Mari kita belajar seperti Maria. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kita naikkan pujian menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, puji syukur kepada Engkau, karena Engkau tetap memberi kami kesempatan untuk menikmati firman-Mu
sekalipun situasi dan kondisi kurang menyenangkan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Bapa, dan Engkau senantiasa dengan hikmat-Mu memberi kami petunjuk, arahan, bimbingan, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami serahkan ibadah online atau streaming ini ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang akan menikmati firman. Berkati kami semua Tuhan, baik kami yang di gereja, baik rekan-rekan jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan menjamah dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Saya sangat berharap kita tidak kekurangan semangat, kita tidak kekurangan kerinduan untuk datang menghadap kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang gereja, maka paling tidak ada dua pemahaman yang besar, atau mungkin kita bisa berkata tiga, ya. Pemahaman yang pertama, ketika kita berbicara tentang gereja, konsep orang adalah merek dan gedungnya. Kamu mau kemana? Oh, aku mau ke gereja GKY. Apa maksudnya, saudara? Dia akan menuju kepada gedung yang disebut gereja dengan merek GKY. Yang kedua, saudara, kitab suci mengajarkan kepada kita pada saat seseorang berkata gereja, itu sebetulnya menyangkut kepada apa? Yang pertama, kita akan bersama melihat dari kitab 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayatnya yang ke-16 dan yang ke-17. Mari kita bersama-sama melihat, saudaraku, dari kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-16 dan yang ke-17. Mari kita akan baca bersama-sama 3, 4. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bait itu boleh kita terjemahkan tempat, saudara. Allah artinya yang maha kuasa, maha besar, dan maha kasih. Jadi kalau dikatakan bait Allah, tempat Allah berdiam. Nah, di dalam bahasa Indonesia, tentu tempat Allah berdiam ini bisa kita katakan beberapa hal, yaitu mungkin kalau dalam bahasa kita ya gereja. Namun demikian bisa juga di dalam bahasa lain orang berkata masjid atau rumah sembayangan dan lain sebagainya. Jadi yang jelas di sini bait Allah atau gereja itu diceritakan kitab suci sebagai sesuatu yang pribadi, yaitu tiap orang
yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Allah akan diam di dalam diri orang itu dan orang itu disebut bait Allah. Atau mungkin kita terjemahkan dengan kata lain gereja. Yang kedua saudaraku, yang dimaksud dengan gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari lingkungan yang berdosa, dari kondisi situasi yang berdosa, lalu oleh Tuhan dikumpulkan menjadi orang-orang atau satu himpunan yang disebut orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Mari sejenak kita melihat di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Kita melihat dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Mari kita akan baca bersama-sama 3-4. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi di sini saudaraku, kumpulan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, maka mereka ini boleh disebut sebagai gereja. Yaitu orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Nah selanjutnya saudara, dari apa yang kita pikirkan di depan, maka pada pagi ini tentu yang akan kita bicarakan adalah hal ikhwal daripada gereja yang dinamis, gereja yang hidup, dan bukan gereja yang mati atau bangunannya. Jadi kita bicara tentang apa? Perhimpunan, persekutuan orang-orang percaya. Yaitu saya dan saudara di dalam satu kelompok, dan mungkin lebih spesifik sekali di dalam satu kelompok yang bernaung di bawah GKY. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bertanya, untuk apa Tuhan mengumpulkan saudara dan saya di bawah naungan merek GKY atau dikumpulkan menjadi satu gereja? Maka kitab suci tadi mengatakan supaya saya dan saudara memberitakan apa? Perbuatan-perbuatannya yang besar. Bukan yang kecil, bukan sekedar. Perbuatan-perbuatannya yang besar. Kepada siapa? Tentu kepada semua orang yang bersentuhan dengan kita. Nah berkaitan dengan inilah saudara, lalu kemudian kita bertanya, bagaimana saya dan saudara di dalam kebersamaan ini bisa memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Nah, untuk kita bisa menggapai keinginan, kerinduan, dan pemikiran bersama mengenai hal itu, saya ajak saudara membahas Galatia pasal yang ke-6. Mari saudara-saudara, kita membuka kitab Galatia pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Sudah ketemu? Mari kita baca saudara. Galatia 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Kita baca bersama-sama 3, 4. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena
pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, dari ayat-ayat ini saudaraku, maka kita mendapatkan satu petunjuk yang amat sangat berharga. Di dalam kehidupan kita bersama saudara, kita dilarang hidup sendiri-sendiri. Tolong perhatikan, di dalam kehidupan kita bersama sebagai orang yang percaya, kita dilarang hidup sendiri-sendiri. Melainkan apa? Kita harus hidup di dalam kelompok ini dengan persepsi yang baru, dengan konsep yang baru. Yaitu apa? Dari ayat pertama dikatakan, kita yang rohani hendaklah apa? Membimbing, menolong, memberi arahan kepada saudara-saudara kita yang kedapatan melakukan pelanggaran. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik kalimat ini. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita tidak boleh ada seorang yang hidup sendiri, menikmati sendiri, berjalan sendiri, berpikir sendiri, lalu melakukan semuanya sendiri. Tidak. Tetapi di dalam persekutuan ini ada suatu kebersamaan. Kebersamaan yang harus diwujudkan melalui apa? Tindakan nyata. Nah, saudara, kalau di sini dituliskan, kamu yang rohani membimbing mereka yang kedapatan melakukan pelanggaran. Ini bukan berarti saudara kita dianggap sebagai orang yang sempurna. Kamu yang rohani itu adalah orang yang sempurna. Tidak. Kalau kita perhatikan baik-baik di bagian ini, kamu yang rohani itu coba kita ganti sedikit ya. Kita ganti dengan pemikiran yang berbeda tapi sama. Kamu yang rohani itu kita ganti begini. Hari ini saya tidak melakukan dosa. Hari ini saya tidak ketapatan bertindak salah. Tapi hari ini saudara melakukan pelanggaran. Maka saya yang tidak melanggar menasihati saudara supaya saudara kembali kepada jalan yang benar. Apa itu artinya saya sempurna? Tidak. Artinya hari ini saya lebih baik dari kamu. Maaf, kamu lebih jelek dari saya, katakanlah gitu, ya. Tetapi di lain waktu, apakah saya tetap lebih baik dari Anda? Belum tentu. Hari ini saya jatuh dalam dosa, saudara tidak jatuh dalam dosa. Apakah di lain kesempatan saudara tetap tidak bisa jatuh dalam dosa? Jawabannya tidak. Loh, kok begitu Pak Tan? Ya, karena kita ini disebut manusia yang belum sempurna. Kita ini masih ada di dalam kelemahan kita. Mungkin saya tidak mencuri, saudara, tapi saya berbohong. Sama enggak? Sama sebenarnya, sama-sama dosa. Cuma kalau bohong itu enggak kelihatan. Kalau mencuri itu karena ketangkep, diadili, masuk penjara. Betul enggak? Iya kan? Nah, begitu pula saudaraku, saya tidak membunuh saudara. Saya tidak membunuh saudara. Cuma saya menyakiti yang lain. Sama enggak? Sama saudara. Jadi dengan kata lain, di dalam ketidaksempurnaan kita, di dalam segala kelemahan-kelemahan kita, diminta
kita saling apa? Menasehati. Kalau Anda tahu pendeta berbuat salah, jangan apa itu sungkan. Tapi saudara berkata apa? Maaf Pak Pendeta, Bapak sepertinya melakukan kesalahan ya. Loh, kesalahan apa? Itu pensilnya Ciana kok dibawa pulang. Lah, saudara, kan bisa aja terjadi kan? Bukan sesuatu yang aneh, ya kan? Maaf Pak Pendeta salah. Loh, salah apa? Itu tasnya apa itu Pak Edi yang Bapak bawa. Lah kenapa? Tasnya sama, saudara. Ya kan? Saya pernah melakukan satu kesalahan, saudara, pada waktu saya dengan istri pergi ke Jakarta. Kopernya persis sama. Dan apa itu saya tidak memperhatikan, karena kopernya persis sama, saya ambil aja, saya pindahkan. Terus kemudian ada satu bapak, dia bingung ngambil koper saya. Dibolak-balik, dilihat-lihat, terus saya curiga. Loh, Pak, oh iya Pak, ini bukan koper saya. Oh, kalau gitu koper Bapak apa itu pindah ke troli saya. Jadi akhirnya saya ambil, saya pikir ini betul koper Bapak, betul. Koper kita sama Pak, minta maaf ya. Tadi saya ambil ya. Lalu kita bertukar koper. Walaupun sebetulnya koper saya isinya $1 miliar. Kalau percaya, yang tidak percaya ya sudah, itu kan apa itu hak saudara ya. Nah, ini guyon aja. Jadi di dalam kehidupan kita saudara-saudara, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang hebat. Saya bisa tidak jatuh, saudara bisa jatuh. Lalu kemudian saudara mungkin bertanya, loh Pak, kadang-kadang kalau mau memberitahu orang yang kedapatan jatuh dalam dosa itu susah sekali Pak. Mengapa Pak? Susah sekali. Sudah dikasih tahu 1-2 kali, tidak mau bertobat Pak. Apakah kami masih harus mengingatkan? Apakah kami masih harus melakukan kebaikan kepada dia? Nah saudara, mari sejenak kita lihat 2 Timotius 2. Mari kita sejenak melihat di sana apa yang dinasihatkan kepada kita. 2 Timotius 2, kita membaca ayat 25 dan 26. Sudah ketemu? 2 Timotius 2 ayat 25 dan 26. Mari kita baca bersama-sama. 3, 4. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Saudara, jangan bosan-bosan untuk kita bersama-sama yang punya kerohanian yang baik ya, untuk menolong mereka yang kerohaniannya kurang baik. Untuk kita yang tidak melanggar, mengingatkan mereka supaya mereka kembali dari pelanggarannya. Kenapa demikian? Ya, itulah bentuk dari gereja yang sesungguhnya. Itulah maksud dari Tuhan mengumpulkan kita menjadi satu. Orang-orang yang tidak sempurna dikumpulkan jadi satu supaya saling melengkapi. Dan dengan saling melengkapi, maka apa yang terjadi? Ada kekuatan. Ada energi dari gereja itu yang terpancar keluar, yang dilihat oleh orang, lalu kemudian apa? Orang berkata, oh gereja tuh kayak begitu. Tetapi saudara, kalau di antara kita saling menggigit, saling menghina, saling mencaci, saling mencerca, di mana kekuatan gereja? Di mana kekuatan perhimpunan kita? Lalu untuk apa kita kumpul? Toh kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang di luar. Nah dengan demikian maka kita mampu bersama-sama untuk apa?
memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar kepada siapa? Seluruh dunia, seluruh orang yang bersentuhan dengan gereja kita. Kemudian yang kedua, saudara, kalau kita kembali ke Galatia pasal yang ke-6. Mari kita kembali ke Galatia pasal yang ke-6. Di sana dikatakan apa, saudara? Ayat 2. Mari kita baca ayat 2, 3, 4. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita dipanggil Tuhan, lalu percaya kepada Tuhan, maka hukum utama apakah yang kita pegang? Hukum utama apakah yang kita ikuti? Jawabannya adalah hukum Kristus. Karena Kristuslah sang juru selamat kita. Lalu hukum Kristus bagi kita itu apa? Sederhana. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, dan pikiran. Yang setelah itu dikatakan, sesudah engkau mengasihi Tuhan Allahmu, hendaknya engkau mengasihi sesamamu manusia. Nah sekarang saudara-saudara, kita diminta untuk mengalirkan kasih itu. Nah caranya bagaimana? Ya caranya mari kita bertolong-tolonganlah dalam hidup ini. Betul nggak? Saya lihat saudara susah, ya saya berusaha membantu kira-kira kesusahanmu apa. Saudara lihat saya apa itu susah, ya saudara berpikir kira-kira apa yang bisa saudara kerjakan untuk membantu saya. Saudara-saudara, di dalam perkara bertolong-tolonganlah di situ jelas sekali mendorong kita untuk apa? Saling memperhatikan, saling mendukung, dan saling menopang. Di dalam kitab Roma, Paulus mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Berhenti? Tidak. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Ya, ketika teman kita bersukacita, mari kita ikut bersukacita. Teman kita dapat berkat, mari kita ikut bersyukur dengan dia. Enggak usah iri, enggak usah punya pikiran yang macam-macam, enggak usah. Kenapa? Ada waktunya hari ini dia diberkati, saya yakin ada waktunya saya juga diberkati. Maka itu saya anggap berkat untuk dia membawa saya ikut bersuka cita. Tetapi ketika saya melihat, loh saudaraku ini menderita, sengsara, mungkin sedang dihinggapi oleh virus corona. Nah saya ikut sedih, seandainya saya yang kena corona bagaimana? Nah lalu bagaimana? Apakah kita menjauhi dia, menghindar lalu melepas dia? Tidak. Ada beberapa cara, saudaraku. Caranya bagaimana? Satu, keluarga itu mampu atau enggak? Kalau keluarga itu enggak mampu, bisa enggak kirim makanan? Loh Pak, dia corona Pak. Loh, enggak apa-apa, dia corona, emangnya salah. Saudara mungkin kirim makanan, kirim biskuit, kirim susu, kirim apa? Gantungin di pagar. Lalu saudara panggil, siapa? Jono, keluar ya, ini untukmu. Setelah itu kamu tinggal. Jononya nampak berjalan keluar, kamu tinggal. Bisa enggak? Bisa, saudara. Lalu kemudian dia apa? Kirim doa. Halo Jono, ya katanya kamu kena COVID ya? Iya, oke, puji Tuhan Jono. Tetap semangat, Tuhan beserta kamu. Yuk kita doa. Bisa enggak doa lewat telepon? Bisa, saudara-saudara. Kalau Jononya ternyata terkapar, katakanlah mungkin di ICU atau sedang dalam situasi yang tidak menyenangkan. Bisa enggak kirim doa? Bisa. Lewat apa? Voice note. Tahu voice note tuh yang dipencet, terus ngomong, dilepas, agak kirim. Ngerti ya? Kalau enggak ngerti, awas. Ya saudara-saudara, kita waktu mau menolong orang, menolong beban orang, banyak cara. Tidak harus satu aja.
Saya sering kali saudara, kalau orang itu tidak bisa apa-apa, dia sudah pakai oksigen, mana mau, mana bisa teleponan. Gak bisa kan? Saya kirim voice note. Doa, saya berdoa dengan sungguh-sungguh, saya ajak dia persiapan lewat puji-pujian, lalu kemudian saya kirimkan voice note itu. Dan apa yang terjadi? Oh, dia senang sekali, saudara. Jadi banyak hal kita bisa lakukan hal ini. Lebih jauh dari hukum Kristus ini, saudara, ada satu ilustrasi yang sangat baik di dalam dunia ketentaraan. Kalau di dalam dunia ketentaraan, saudaraku, setiap prajurit itu pasti punya rangsel, betul enggak? Rangsel. Rangsel ini menjadi beban bagi punggung dia. Oke, ini dalam masa latihan atau dalam masa perang terserah. Ketika, saudaraku, saya yang berbeban berat karena rangsel saya yang cukup besar itu, lihat teman saya terpelecok atau lihat teman saya ketembak kakinya, kira-kira apa yang saya lakukan? Syukur lu tembak, gua pergi. Begitu? Tidak. Di dalam kesetiakawanan tentara, saya tetap memikul rangsel saya. Lalu saya mencoba angkat dia, segera bawa dia kemana? Ke tempat yang lebih aman. Kemana? Pulang ke markas. Supaya apa? Supaya dia selamat. Jadi tidak saya biarkan dia terpelecok, lalu terpincang-pincang jalan sih. Tidak, saya gandeng dia. Saya berusaha semaksimal mungkin. Sembari mengangkat beban saya. Nah, bertolong-tolongan itu begitu. Saya dan saudara punya beban di dalam kehidupan. Betul, setiap kita punya beban. Tidak ada yang tidak punya beban, kecuali pengacara, pengangguran banyak acara. Nah itu lain lagi. Ya, semua orang punya beban, semua orang pasti pikul beban. Ya mereka harus menyelesaikan tugasnya sendiri. Tapi bukan berarti lalu kita hanya memikirkan beban kita. Angkat beban sendiri aja susah, mikirin orang lain. Tidak ada. Dalam hukum Kristus, kita harus saling tolong-menolong. Saya angkat beban saya, tapi saya pun memperhatikan saudara yang terluka. Saudara yang mengalami kesusahan. Sehingga dengan demikian apa yang terjadi, saudaraku, kalau antar kita saling mengasihi, maka saya mau tanya, orang lain kepengen enggak dikasihi? Orang lain rindu enggak masuk ke dalam kelompok kita? Saya yakin orang lain melihat perbuatan kita bersama menjadikan mereka sadar. Oh, di sana ada kasih Allah. Amin. Ya, di sana ada kasih Allah. Tetapi kalau tidak ada itu, ngapain di sana? Podoai, sama aja. Sana enggak ada kasih, sini enggak ada kasih, ya sudahlah. Jalan aja menurut pikiran saya. Yang ketiga, mari kita kembali ke Galatia pasal 6. Kita membaca ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Mari saudara, kalau sudah ketemu Galatia pasal 6 ayat 3 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama. 3, 4. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih ingat perkataan Tuhan Yesus tentang talenta? Masih ingat? Kalau tidak ingat, saya ingatkan. Suatu hari dikatakan ada orang yang dikasih 1 talenta, ada orang dikasih 2 talenta, 1 orang lagi dikasih 5 talenta. Untuk apa mereka dibekali talenta ini? Sebagai modal. Modal untuk dikembangkan. Lalu kemudian
sang tuan setelah sekian waktu sang tuan kembali, lalu tuan ini bertanya, si A, bagaimana modal yang aku kasih kepada dirimu? Dia berkata, Tuan kasih aku 5, nih kembali 10. Oke, puji Tuhan, masuk nikmati kebahagiaan tuanmu. Ada lagi, kamu sini, kamu kemarin kan juga tak kasih modal kan, berapa? Ya Tuan kasih saya modal 2, nih Tuan, 2 jadi 4. Ya, begitu, ya udah, sekarang masuk nikmati kebahagiaan tuanmu. Lalu, kamu jangan mojok aja, sini. Lalu, iya Tuan, kamu kemarin kan juga saya kasih modal kan? Iya Tuan, modalnya berapa? Cuma 1 kan? Tuan, karena saya tahu Tuan ini orangnya pelit, kikir, pedit, maka yang 1 talenta ini saya sembunyiin. Gitu. Karena buat apa? Seolah-olah saya mengolah talenta ini. Marahlah Tuan itu, saudaraku. Kamu tak kasih modal itu untuk dikembangkan, untuk dilipat gandakan, bukan untuk disimpan. Siapa suruh kamu simpan? Berarti kamu kurang ajar. Hai penjaga, tangkap orang itu. Masukkan ke tempat yang gelap di mana kertak gigi ada di sana. Saudara tahu apa maksud daripada hal ini? Setiap kita diberi kemampuan, setiap kita diberi talenta untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk melaksanakan firman Tuhan. Untuk mengembangkan kebaikan yang telah dialirkan pada diri saudara. Allah mengasihi saudara supaya apa? Saudara mengasihi orang lain. Allah memberkati saudara untuk apa? Supaya saudara memberkati orang lain. Artinya setiap kita diberi oleh Tuhan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik. Setiap kita, saudara-saudaraku, tidak ada yang boleh berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Itu perkataan orang malas, bebal, dan bodoh. Setiap orang Kristen, dia tidak boleh berkata seperti itu. Tetapi tiap-tiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus berkata, terima kasih Tuhan, engkau pilih menjadi anak-anak-Mu. Sekarang Tuhan, tunjukkan kepada aku apa yang harus aku lakukan. Lalu saudara lakukan yang paling gampang. Yang paling gampang apa? Mendoakan orang. Ya sudah, doa. Yang paling gampang apa? Berbagi berkat. Oke, berbagi berkat. Wadah Pak Tan, mau berkat apa yang bisa saya bagi? Saya beri saudara contoh. Seringkali saudara, kita punya makanan di rumah, ya, punya nasi dan sayur mayur. Bertepatan dengan itu, sore hari itu saya diundang untuk apa? Menikmati makan bersama di satu resto. Otomatis sayur di rumah itu kemakan tidak, saudara? Tidak, bukan? Nah, ada dua perkara yang terjadi. Saya biarkan sayur itu membusuk, lalu saya buang ke tempat sampah, atau saya fungsikan sayur, lauk pauk, dan nasi itu jadi berkat untuk orang lain. Nah, mana yang kita pilih? Gampang-gampangan saudara, biarin aja, biar busuk, besok buang ke tempat sampah, repot-repot. Boleh, tidak apa-apa, itu milikmu. Betul enggak? Tetapi yang jelas, sayur, lauk pauk, dan nasi tidak menjadi berkat. Tetapi sekarang apa yang saya lakukan? Saya beli kertas coklat dulu, saudara. Kertas coklat satu bendel besar gitu. Lalu kalau saya lihat saya punya nasi, saya punya sayur lebih, saya ambil kertas coklat, nasi saya tumpuk ke kertas itu seperti orang jualan di warteg. Setelah itu apa? Saya luangkan waktu.
Pergi saya ke Pengkolan, lihat, oh ada mungkin saudara-saudara kita yang kurang mampu, mereka yang mengemis dan lain sebagainya. Oke lah, berikan kepada mereka. Pak, silahkan makan. Bisa enggak saudaraku? Bisa, tinggal pertanyaannya mau atau tidak. Ini sederhana aja. Begitu pula kalian punya biskuit, ya, biskuitmu lebih. Kamu lihat temanmu itu kok kelihatannya lemes-lemes belum makan. Mau enggak berbagi biskuit dengan dia? Atau biarin aja, aku tunggu pingsannya. Saya pikir tidak begitu. Orang percaya tidak begitu. Orang yang percaya dalam Tuhan, dia selalu menjadikan dirinya apa? Berarti. Dimanapun dia berarti. Kapanpun dia berarti. Di mana-mana dia mengungkapkan artinya. Sebagai apa? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudaraku, Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 dan 10, mari kita baca bersama-sama. Galatia 6, ayat 9 dan 10. Mari kita baca bersama-sama, 3, 4. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, jadi dengan kata lain saudaraku, firman Tuhan mengajarkan, mari kita saling memperhatikan. Mari kita saling tolong-menolong. Mari kita memberartikan hidup ini. Jadi apa yang dapat kita pegang daripada semuanya itu, tidak ada kata lain. Mari kita asih, asah, asuh di tempat ini. Di mana kita bernaung, di mana kita bersama-sama hidup, mari saudaraku, kita asih, asah, asuh. Supaya apa? Supaya gereja ini semakin kokoh dan gereja ini semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya undang song leader, singers membantu saya menaikkan satu pujian untuk mengkristalisasikan kebenaran firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Jangan
Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami tugas dan fungsi kami masing-masing dalam perhimpunan bersama di bawah naungan GKY Palembang. Tuhan, mohon Roh Kudus berkenan berkarya dalam kehidupan kami. Mohon Roh Kudus menolong kami mewujud nyatakan kebenaran-kebenaran yang telah kami dengar. Dan mohon Roh Kudus berkenan menyempurnakan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan masa depan kami Tuhan. Kami serahkan pos PI ini ya Tuhan ke dalam tangan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kita siapkan hati kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan pada hari ini kita dapat berikan secara transfer ke rekening yang tertera pada layar ataupun pada HP saudara, dan juga dapat diberikan secara scan QR code. Mari kita naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Rasakan dan nikmati kasih
surga, terima kasih Tuhan. Kami begitu merasa bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Biar Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Biarlah Tuhan, persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan Tuhan, kami semua. Berkati Tuhan setiap kehidupan kami, usaha kami dan pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur sekalipun kita masih tetap harus beribadah secara online, tetapi kita boleh sama-sama beribadah hari ini. Izinkan saya boleh membacakan atau berpantun terlebih dahulu ya. Oke. Boleh cakepnya dari rumah ya. Punya mahkota permatanya ada 4. Dipakai putri dengan gaun yang anggun. Yuk mari kita sebagai para sobat, kita mau terus saling membangun. Wah, kita diingatkan ya. Ya, kita diingatkan untuk terus saling membangun sekalipun kita mungkin berbeda-beda satu dengan yang lain ya. Tetapi biarlah setiap kita terus mengingat kebenaran firman Tuhan ini. Segenap BBP dan juga jemaat mengucapkan terima kasih kepada Tan Muse yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini dan boleh jadi berkat buat setiap kita. Kiranya Tuhan terus boleh memberkati pelayanan Tan Muse dan juga semua di Lubuk Linggau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang akan saya sampaikan hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara jangan meninggalkan dulu YouTube channelnya begitu ya. Dengarkan beberapa warta yang sangat penting untuk setiap kita hari ini. Mengingatkan kepada setiap jemaat di minggu depan kita akan sama-sama merayakan ibadah HUT GKY Kebonjeruk yang kedua. Dan ibadah ini akan dilakukan secara online karena masih mengikuti aturan daripada pemerintah dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di level yang keempat, sehingga ibadah live streaming akan terus berjalan hingga tanggal 8 Agustus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tetap bersemangat ya, berkobar sekalipun ibadahnya tetap dari rumah masing-masing. Tetapi kerinduan kita tetap sama untuk memuliakan nama Tuhan, amin. Karena itu ingat, minggu depan tanggal 1 Agustus ada ibadah ya secara khusus untuk memperingati ibadah HUT yang kedua dari GKY Kebonjeruk. Lalu yang ketiga mengingatkan kembali dari bidang diakonia adanya pengumpulan data dari anak yang akan menerima beasiswa. Hari ini adalah hari terakhir pengumpulan data sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian yang anak-anaknya akan mengikuti mengambil untuk beasiswa ini boleh mengumpulkan dengan segera ke bidang diakonia dari GKY Kebonjeruk. Lalu ada juga warta mengingatkan untuk setiap kita di hari Selasa yang akan datang kita akan sama-sama mengikuti kebaktian doa malam dengan salah satu acaranya yaitu untuk komsel. Kita akan sama-sama berkomsel bersama dengan Zoom ya, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Kita akan membahas tentang gereja. Jangan lupa kebaktian doa malamnya jam 6 sore. Lalu mengingatkan untuk setiap orang tua agar terus menghimbau anak-anaknya agar bisa mengikuti sekolah minggu dari ibadah Komisi Anak GKY Kebonjeruk. Di tanggal 8 Agustus nanti, di minggu yang kedua bulan Agustus kita akan melaksanakan peneguhan pengurus dan juga dibarengi dengan perjamuan kudus. Karena itu menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mendaftarkan diri untuk boleh mengambil roti dan anggur sehingga bisa disediakan oleh setiap tim ibadah yang ada. Karena itu mengingatkan kembali di tanggal 8 Agustus, khususnya di bulan Agustus, perjamuan kudus akan dilakukan di minggu yang kedua dan akan dibarengi dengan peneguhan setiap pengurus. Untuk informasi setiap pengurus yang ada nantinya akan diberitahukan secara pribadi oleh tata usaha. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengingatkan juga kita bersyukur karena kita boleh memiliki aplikasi GKY KJ dan biarlah setiap Bapak Ibu Saudara boleh mendownloadnya
Memang saat ini masih berbasis Android, tetapi doakan supaya untuk iPhone bisa segera dirilis untuk aplikasi GKY KJ-nya ya. Karena itu yang pakai Android, yuk mari semuanya download terus bisa login. Jadi banyak sekali informasi yang akan diupdate secara berkala melalui aplikasi ini. Sungguh Tuhan baik untuk setiap kita ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau sama-sama mengakhiri ibadah hari ini. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Dengarkanlah ayat pengutusan yang terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-17 yang berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Tan Muse. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Tengadahkan hati, pikiran, dan jiwamu kepada Dia yang adalah sumber berkat. Kemurahan dari Allah Bapa, kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Roh Kudus, memberkati kehidupan pribadimu, memberkati kehidupan rumah tanggamu, memberkati masa depanmu, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Haleluya, amin. Silakan duduk, saat teduh sampai di sini.